Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Puspita Ningrum NIM A420181156 dari kelas 6H akan memperagakan pergerakan dari sifat kerja otot. Sebelumnya, kita perlu mengetahui pengertian dari otot. Otot merupakan jaringan tubuh yang dapat berkontraksi. Aktivitas otot itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama yaitu stimulus atau rangsangan, dan yang kedua itu adalah sistem saraf. Pada tubuh manusia, otot terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu otot polos, di mana dia memiliki bentuk gelendong dengan ujung yang runcing dan inti berada di tengah. Lalu yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik ini memiliki bentuk silindris atau memanjang dengan inti sel atau nukleus yang berada di tepi. Lalu yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini berbentuk seperti percabangan dan terdapat inti sel atau nukleus yang berada di tengah. Inti sel atau nukleus dalam otot jantung lebih banyak daripada inti sel yang berada di otot polos. Lalu yang selanjutnya, karakteristik otot itu ada 4. Yang pertama yaitu iritabilitas atau peka terhadap rangsangan, sehingga aktivitas otot ini atau rangsangan ini dapat mempengaruhi otot untuk berkontraksi. Lalu yang kedua adalah kontraktilitas. Kontraktilitas yaitu apabila otot berkontraksi, maka otot mampu melakukan pergerakan memendek. Lalu yang ketiga adalah elastisitas, di mana apabila otot bekerja secara memanjang atau berkontraksi sehingga menghasilkan gerakan memanjang dan memendek, itu akan bisa kembali ke bentuk semula. Itu yang dimaksud dengan elastisitas. Lalu ekstensilitas, di mana apabila otot berkontraksi, maka otot tersebut dapat melakukan kemampuan untuk memanjang. Lalu kita akan menuju ke sifat kerja otot. Sifat kerja otot terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah antagonis dan yang kedua adalah sinergis. Sifat kerja secara antagonis terjadi apabila ada 2 otot atau lebih yang bekerja secara berlawanan atau tidak searah, sehingga gerakannya pun juga akan berlawanan atau tidak searah. Misalnya, apabila otot pertama itu berkontraksi dan otot yang kedua berelaksasi, maka tulang akan terangkat. Dan apabila otot pertama itu berelaksasi dan otot kedua dia berkontraksi, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Lalu, apa saja contoh-contoh pada gerak atau cara kerja secara antagonis ini? Yaitu yang pertama, ekstensor, meluruskan, dan fleksor, membengkokkan. Ekstensor terjadi atau meluruskan ini terjadi apabila otot bisep berelaksasi dan otot trisep berkontraksi, maka dia akan mengadakan pergerakan meluruskan seperti ini. Lalu apabila otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi seperti ini, maka akan mengadakan gerakan fleksor atau membengkokkan. Lalu yang kedua ada abduktor, menjauhi badan, dan adduktor, mendekati badan. Seperti contohnya ini. Nah, sikap tangan sejajar dengan bahu ini disebut dengan abduktor, menjauhi badan. Lalu, sikap sempurna seperti ini dikatakan otot melakukan adduktor atau mendekati badan seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu ada depresor dan ada elevation. Depresor artinya ke bawah dan elevator itu artinya ke atas. Contohnya adalah gerakan menunduk kepala, ini adalah depresor yaitu menuju ke bawah, dan elevator dengan kepala menengadah menuju ke atas. Lalu selanjutnya ada supinator. Supinator artinya menengadah dan pinator artinya menelungkup. Terjadi pada telapak tangan seperti ini. Nah, telapak tangan apabila dia menengadah seperti ini berarti dia melakukan pergerakan secara supinator.
Lalu apabila dia menelungkup seperti ini, berarti dia melakukan pergerakan secara prenator. Lalu selanjutnya adalah cara kerja sinergis. Cara kerja sinergis ini terjadi apabila otot melakukan kerja secara searah atau sama. Nah, ini terjadi apabila ada dua otot atau lebih yang melakukan kerja secara bersama, seperti berkontraksi, sama-sama berkontraksi dan sama-sama berelaksasi. Contohnya seperti itu ya. Contohnya dari cara kerja sinergis atau yang searah ini yaitu adalah pada pronator teres dan pronator quadratus, di mana di sini kedua otot tersebut menyebabkan gerakan telapak tangan menengadah atau supinator dan telapak tangan menelungkup atau pronator. Lalu selanjutnya adalah otot-otot pada tulang rusuk ini. Sehingga apabila kita menarik nafas seperti ini, maka tulang-tulang rusuk ini akan terangkat dan udara pun dapat masuk. Nah, mungkin itu tadi presentasi saya mengenai pergerakan pada sifat kerja otot. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam peragaan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.